Hidayah itu datangnya dari Allah. Maka sosok manusia dalam hal ini termasuk kami ini para pendakwah satu sama. Kan kemarin ini. Oh iya. Meminta selain darimu ya Allah, tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan kekuatanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba catatannya, apa yang bisa disampaikan kepada jemaah dari catatannya? Ayo. Saya datang dari Allah. Ya. Jangan buruk sangka. Oke. Ikhlas. Ikhlas. Insya Allah Allah akan memberi kebaikan. Satu sama. Insya Allah. Jangan kemarin ini. Oh iya. Nah, jamaah juga memperbaiki catatannya. Ya, jamaah. Makasih banyak. Terima kasih Kak Inara. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di vlog saya. Kita baru aja selesai syuting Islam Itu Indah, di mana Inara saat ini jadi bintang tamunya. Apa kabar Ina? Alhamdulillah baik. Sehat? Ustazah, sehat. Jangan panggil Ustazah, panggil Kak Oki aja. Oke. Ustazah kayak gap banget gitu. Nah, alhamdulillah senang banget ketemu Ina. Beberapa minggu ini pemberitaan media Indonesia ini lagi ramai pembahasan tentang Ina. Jadi mau nanya kabarnya Ina saat ini? Iya, alhamdulillah baik. Kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua sehat, bahagia. Keluarga sehat? Sehat. Dan semoga Allah menenangkan hati Ina, hati anak-anak, menenangkan hati beliau dan keluarga, sehingga semuanya dalam keadaan tenang, adem, insya Allah ya, kita doakan. Ina saat ini kayaknya sibuk banget ya, tadi barusan selesai di casting loh sama tim Islam Itu Indah untuk jadi host. Masya Allah, memang banyak banget tawaran berdatangan, lagi-lagi semua atas izin Allah. Apa tawaran apa yang sejauh ini udah berdatangan nih? Kalau dari acara TV sendiri, host acara gitu. Oh, jadi host? Iya. Oh, bukan bintang tamu, host? Bukan. Bintang tamu ini kayak gini tadi, host. Tadi aku di casting sama dari TV sebelah juga ada. Masya Allah, jadi host juga? Host juga, ya sambil belajar lah aku minta buat bantuannya gitu untuk sambil dibimbing gitu. Karena kan aku 7 tahun hiatus gitu dari dunia entertain, jadi ibu rumah tangga banget dulu. jadi butuh adaptasi lagi. Padahal kan Ina sebelumnya adalah seorang girl band juga kan, artinya memang udah terbiasa sebelumnya dengan pekerjaan di depan banyak orang seperti ini. Tapi karena udah vakum 7 tahun, jadi butuh waktu lagi untuk encourage diri. Iya, benar. Tapi sebenarnya Ina tuh lebih suka apa sih? Lebih suka jadi host, lebih suka jadi pemain film, pemain sinetron, atau selebgram, atau apa sih sebenarnya senangnya? Kalau dari sukanya passionnya di mana? Kalau ini sih lebih suka host ya, karena nggak terlalu banyak makan waktu, apalagi sekarang keadaannya sudah ada 3 anak, mana yang 2 juga masih kecil-kecil, jadi butuh waktu yang benar-benar intens gitu untuk ibu dan anak gitu, quality time. Jadi kalau suatu waktu nanti ditawarin main sinetron, mau nggak kira-kira? Kayaknya nggak deh. Main Nggak film? dulu. Main film tergantung, kalau misalkan ininya butuh waktu lama gitu, syutingnya atau pembacaan skripnya kayaknya nggak dulu gitu, karena benar-benar prioritas saat ini ya anak-anak gitu. Ina kan kemarin Ina jadi ibu rumah tangga, istilahnya banyak waktu sama anak-anak selama 7 tahun. Sekarang Ina kayak sekarang nih, ini subuh-subuh udah pergi dari rumah ya kan, yang biasanya sama anak-anak. Iya, Masya Allah. Gimana rasanya?
Sempat sedih sih, berat hati. Cuman lagi-lagi aku balikin lagi ke Allah, Allah yang menguatkan. Jadi ini semua harus aku lakukan untuk mereka juga gitu, untuk mempertahankan mereka juga. Ina ngejelasin anak-anak tuh gimana sih? Kan sekarang anaknya Ina, Sarla umurnya 8 tahun ya. Iya. Anakku juga umurnya 8 tahun. Artinya mereka itu anak-anak yang 8 tahun, jangan kan 8 tahun, di bawah 8 tahun sebenarnya udah bisa diajak ngomong sebenarnya. Iya. Dan dia udah ngerti sebetulnya. Udah ngerti. Gimana Ina menjelaskan semua keadaan ini ke anak-anak? Kalau yang Dia bertanya duluan atau Ina yang jelasin umur 4 duluan? tahun sama 3 tahun kan belum paham, masih kecil kan. Dia nggak nanya, Enggak. kemana ini, kemana Kalau ayah? yang nomor 2, yang umur 4 tahun itu udah mulai nanya, Dedi kemana? Aku bilang ya, Dedi ya kerja gitu. Kalau yang Starla lebih kritis lagi, Dedi kok nggak pulang-pulang gitu. Terus kalau misalkan lagi apa dia kangen mau video call, padahal Dedinya kan nggak bisa standby setiap saat kayak gitu. Jadi Ina menjelaskannya apa yang terjadi dengan keadaan saat ini. Apalagi ya, aku takutnya ya bilang kerja. khawatir di sekolah kan kita nggak pernah tahu ya. Oh, dia homeschooling. Oh, homeschooling. Saat ini apa emang dari dulu homeschooling? Emang dari dulu. Oh, oke. Jadi dia nggak dengar apapun. Iya. Jadi benar-benar clear lah. Jadi Ina belum menjelaskan apapun, hanya ayahnya lagi pergi aja. Iya. Ina sekarang usianya berapa? 30 ya? 30. Nggak mudah, di usia muda pada akhirnya mengalami ini semua. Siapa orang-orang sekitar yang memberikan support yang besar untuk Ina? Kan nggak mungkin Ina sendiri. Memang ada Allah, tapi kan kita perlu orang-orang sekitar. Siapa sih orang-orang berjasa di sekitar Ina yang buat Ina kuat? Keluarga ya, abang, terus mama juga, orang-orang soleh. Karena kan apa ya, ketika kita menghadapi masalah, penting banget untuk kita mendekatkan diri ke orang-orang yang soleh, orang-orang yang faham gitu, supaya dia tuh mengingatkan kita untuk segera balik arah ke jalan Allah gitu. Apa sih nasihat yang paling Ina ingat dari mama atau kakak-kakak atau guru-guru yang Ina membekas nasihat itu dan jadi pegangan Ina sampai hari ini? Intinya semua harus kita kembalikan lagi ke Allah. Apapun yang terjadi, kita harus percaya, kita harus yakin apapun itu sudah Allah yang tentukan takdirnya. Jadi aku tinggal berjalan aja gitu, tinggal jalanin aja, karena yakin bahwa Allah sudah tentukan jalan kita, Allah sudah siapkan jawabannya, Allah sudah siapkan solusinya, segala sesuatunya, kita tinggal jalanin aja. Cuma kalau ngebayangin berapa tahun ke depan, kan kita kan kadang-kadang suka pikir panjang gitu ya. Beberapa tahun ke depan yang Ina bayangin itu apa? Untuk anak-anak, untuk kehidupan Ina, apa yang terjadi ke depan yang Ina bayangin sampai sejauh ini? Kalau untuk dia, kadang-kadang kita kan mikir, apa ya anak-anak ini, gitu kan manusiawi kan seperti itu. Awal-awalnya sempat kepikiran kayak gitu. Jujur kalau untuk diri aku sendiri, aku masih belum tahu gitu, maksudnya harus ngapain, harus kemana. Cuman ya seiring berjalannya waktu, Allah gerakan hati orang-orang untuk nolong aku gitu. Alhamdulillah jadi terarah gitu sekarang. Kalau untuk anak-anak aku udah siapkan, maksudnya karena sebelum jauh masalah ini memang mereka sudah aku kasih program gitu. Ya sekolahnya kayak Starla homeschooling, yang anak nomor 2 aku masukin sekolah reguler di Kipina sana. Kenapa? Karena dia kan introvert. Nah, dia butuh lingkungan, bukan yang Ali. Dia butuh lingkungan yang bisa ngedukung dia supaya melatih kecerdasan verbal dan sosialnya dia gitu. Kalau Starla sendiri kan anak ekstrovert, jadi dia nggak butuh waktu yang lama untuk bisa beradaptasi sama lingkungan baru gitu. Jadi aku yakin bahwa dia tuh bisa gitu ditempatkan dimanapun gitu, dia bisa cepat adaptasinya. Makanya aku lebih pilih homeschooling, karena dari dianya sendiri juga passionnya lebih ke sport, passionnya lebih ke musik. Jadi akademis itu hanya untuk menunjang aja gitu. Kalau untuk anak yang nomor 3 itu dia belum masuk sekolah, insya Allah nanti Juni Juli ini masih 3 tahun. Ina kemarin kan apapun yang menjadi latar belakang Ina itu Ina yang paling tahu ya, untuk akhirnya memutuskan mempost segala sesuatu itu. Ketika suatu hari nanti, memang saat ini mungkin anak-anak nggak lihat dan belum paham juga karena masih kecil-kecil. Misalnya satu hari nanti, entah dia berusia semakin besar, kemudian dia lihat semua video-video itu, ini mau menyampaikan apa kira-kira? Ini jadi pelajaran buat orang-orang juga
yang mana mereka mungkin mengalami permasalahan yang sama sehingga mereka tahu, oke, saya sudah melakukan hal ini, berarti harus ada hal berikutnya yang harus saya lakukan akibat atau konsekuensi dari apa yang sudah saya buat kemarin gitu. Ya. Kalau untuk itu aku udah siapin sih jawabannya untuk anak-anak bahwa istilahnya aku harus menunjukkan ke mereka bagaimana cara kita bersikap menghadapi suatu masalah, menghadapi seseorang. Kita harus tahu memperlakukan diri kita seperti apa yang selayaknya gitu. Jadi tidak boleh juga kita harus terus-terusan diam dan menzolimi diri kita sendiri gitu. Kita juga harus bukan cuma amar ma'ruf, tapi juga harus nahi munkar gitu. Dan sekuat-kuatnya nahi munkar itu kan dengan tangan kita. Jadi yang kita usahakan harus selalu dibalikin lagi ke Allah. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan akidah, dan untuk juga membimbing anak-anak supaya mereka tuh paham dari konsekuensi perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya itu seperti apa gitu. Aku berusaha untuk mendidik mereka ke situ sih. Ina, ini sedikit sharing. Beralih ke pertanyaan berikutnya, sedikit sharing. Beberapa waktu yang lalu aku ceramah di satu tempat dan ada ibu yang nangis-nangis. Beliau mengatakan suamiku meninggal dunia setahun yang lalu, meninggal mendadak kata beliau. Dan aku selama bersama dengan beliau nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku sangat dimanjakan kata beliau. Dan aku jadinya nggak punya skill apa-apa, nggak punya keahlian apapun. Dan ketika suamiku meninggal mendadak, kata beliau, aku hidup dengan harta warisan kata beliau. Dan kemudian harta warisan itu habis dan aku bingung. Karena bingung mau ngapain, nggak punya keahlian apapun. Nah, sepenting apa sih menjadi wanita berdaya, mampu berdiri di atas kaki sendiri? Karena kan Ina sekarang udah mulai tadi ya casting jadi host, lucu tadi dilihatin dari casting jadi host. Masih belajar banget. Istilahnya lagi ikhtiar ya untuk mencari penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Sepenting apa sih perempuan itu harus berdaya, Ina? Penting banget karena ketika kita punya masalah yang besar yang seakan-akan dunia kita tuh mau berakhir gitu, tapi kan bukan berarti dunia anak-anak kita ini harus ikut berakhir juga. Iya. Jadi kita harus tetap berjuang memberdayakan diri kita, apapun itu yang penting di jalan yang halal demi masa depan anak-anak itu sih. Ina, sepenting apa perempuan itu harus berilmu? Kalau tadi perempuan harus berdaya, Ina menjawab seperti itu. Sepenting apa perempuan berilmu? Penting banget, dan ilmu itu nggak terbatas ilmu agama, tapi banyak ilmu dunia, ilmu psikolog, semua itu penting karena pada dasarnya ibu itu kan madrasah untuk anak-anaknya. Jadi ya kalau kita mau anak-anak kita tumbuh jadi orang yang bijak, orang yang takwa, ya kita juga harus jadi seorang ibu yang paham ilmunya, yang bisa menerjemahkan ilmu itu dan menanamkan ilmu itu ke anak-anak kita sedini mungkin gitu, supaya nanti bibit yang sudah kita tanam itu nanti tumbuh menjadi tanaman yang istilahnya yang bermanfaat, yang rindang gitu. Jadi Ina ini memang ketika menikah kemarin pengajiannya lewat YouTube aja gitu, karena memang di rumah aja. Iya. Berdasarkan pengalamannya Ina untuk teman-teman yang nonton, teman-teman yang masih belum menikah. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, hal apa sih yang paling penting yang harus kita lihat pada diri calon kita itu untuk kehidupan kita lebih baik ke depannya dalam pernikahan? Yang pasti nomor satu. Karena mohon izin potong. Kita kan nggak harus mengalami dulu. Iya, betul. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Teman-teman bisa belajar dari pengalaman Ina. Menurut Ina tuh apa sih kalau kita mau menikah itu apa sih harus dilihat pertama kali dan berikutnya? Keseriusan dia dalam pelajari agama itu satu. Itu paling utama. Paling utama. Kedua, bagaimana cara dia memperlakukan wanita, sosok wanita di keluarga dia gitu, di sekeliling dia. Ibunya, kakaknya. Iya, ibunya, kakak perempuannya, atau dia punya adik perempuannya gitu. Yang ketiga, bagaimana visi dan misi dia gitu ketika nanti kita akan menjalankan rumah tangga gitu. Menurut Ina, dalam sebuah pernikahan yang paling nggak boleh dilakukan tuh apa aja sih? Menurut Ina ya, kalau kacamata agama ada begini-begini. Dari menurut Ina sendiri yang paling Ina nggak bisa toleransi itu apa sih dalam sebuah rumah tangga? Selingkuh. Selingkuh orang ketiga itu paling susah. Berarti kalau suami misalnya pasangan sakit atau diuji kemiskinan itu, karena memang aku sama dia memang
startnya kan dari nol. Jadi kalau masalah seperti itu kan apa ya, rezeki itu kan semua Allah yang ngatur. Tapi kalau selingkuh itu kan nggak mungkin Allah yang ngatur. Nggak mungkin, itu kan pilihan-pilihan buruk itu kan dikembalikan lagi ke kita, mau melakukannya atau kita mau menghindarinya gitu. Jadi ya selingkuh sih nomor satu yang benar-benar pantang gitu untuk dilakukan gitu. Karena kan sebenarnya Allah juga sudah memberikan solusi poligami, walaupun nggak semua kita bisa menerimanya. Ina, kemarin tuh Oki sempat dengar video Ina katanya kalaupun misalnya poligami pun sebenarnya nggak apa-apa. Maaf ya, hari ini agak random banget, cuman kita pengen tahu jalan pikirnya Ina dan sebagainya untuk jadi pembelajaran bagi kita. Agak loncat lagi nih ke poligami. Ina kan sempat bilang begitu di sebuah video yang Oki nggak sengaja dengar. Tadi Ina bilang dalam sebuah pernikahan tuh paling pantang banget kalau perselingkuhan, padahal ada jalan lain yaitu dengan poligami. Dan Ina sebenarnya nggak ada masalah dengan poligami. Kenapa Ina bisa bilang begitu? Nggak semua orang loh bisa menerima poligami. Ya, semua orang nggak bisa menerima perselingkuhan. Nggak semua orang juga bisa menerima poligami. Karena poligami itu bisa dilakukan kalau orang itu punya ilmunya, paham ilmunya. Kemudian poligami itu bisa dilakukan kalau istrinya itu yang mencarikan calonnya. Kalau dengan cara-cara begitu Ina nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa harus istri yang mencarikan? Karena penilaiannya akan menjadi objektif. Karena yang kita lihat sebagai perempuan pasti agamanya lebih dulu. Karena kan tujuannya adalah membangun rumah tangga ini kan ibadah. Memperbaiki agama. Sama-sama kita bangun rumah tangga itu gimana caranya supaya Allah tuh ridho gitu kan. Kemarin itu Ina sempat ada permintaan maaf. Nah, bagi Oki, maaf itu nggak berarti kita harus salah sih. Betul. Kita minta maaf menunjukkan kebesaran hati bahwa ingin semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, terakhir dari Oki, ini terserah untuk Ina mau dilakukan apa enggak. Apa yang mau Ina sampaikan? Adakah permintaan maaf atau ucapan terima kasih yang mungkin Ina mau sampaikan kepada beliau dan juga kepada ibu atau keluarga? Kalau Ina mau mengucapkan sesuatu, terima kasih atau maaf. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau mengucapkan, silahkan. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena kita pun pasti ada salahnya juga, gitu. Betul. Sebagai manusia sih pasti kita punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Ya, untuk itu seperti yang sudah dan kemarin sering aku usahakan, itu saya usahakan minta maaf gitu. Itu udah berkali-kali dan nggak ada bosannya aku untuk minta maaf, karena memang aku sadar masa aku sendiri juga kan seorang hamba. Banyak kesalahan juga gitu. Dan pastinya juga mau ngucapin terima kasih atas pelajaran hidup yang udah dikasih, atas pelajaran hidup yang udah diberikan dari awal sampai sekarang gitu. Terima kasih karena sudah membentuk karakter aku sedemikian kuat sampai detik ini. Insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, jadi jangan lagi ada yang mengatakan minta maaf, terima kasih. Enggak. Ucapan permintaan maaf dan terima kasih itu adalah menunjukkan kebesaran hati dari kita semua bahwa kita ingin semuanya baik-baik saja, semua tenang-tenang saja, dan Allah menyelesaikan semua dengan sebaik-baiknya insya Allah. Jadi Ina, semoga sehat selalu. Amin. Karena anak-anak Ina butuh Ina, butuh ibu yang kuat, butuh ibu yang menjadi sumber inspirasi untuk mereka, dan semuanya Allah selesaikan di waktu yang tepat insya Allah. Dan Allah jaga keluarga teman-teman semua. Kisahnya Ina jadi pelajaran untuk kita semua. Ya, kasih dan nonton. Dah, assalamualaikum. Makasih Ina. Iya, sama-sama Kak.